Welcome back di program Shoepedia dari Shoe Workshop, dan ini adalah rekomendasi sepatu berdasarkan gaji UMR di Indonesia. Yo guys, setelah banyak banget sepatu-sepatu yang udah kita bedah dan juga kita review di video bedah sepatu, kita banyak banget dapetin insight dan juga pertanyaan dari kalian semua tentang rekomendasi sepatu-sepatu apa aja yang worth it di harganya. Mungkin dari sepatu kasual, terus sepatu running, sampai sepatu pantofel dress shoe untuk kebutuhan kerja. Bedanya di video ini gue bakalan ngasih rekomendasi berdasarkan gaji UMR yang ada di Indonesia supaya tolak ukurnya jelas gitu. Karena gue sendiri nggak tahu berapa sih pendapatan teman-teman semua yang nonton video ini gitu. Dan untuk UMR-nya sendiri di sini gue bakalan bagi jadi 3 ya. Yang pertama udah pasti UMR tertinggi di Indonesia, yang kedua adalah rata-rata gaji UMR di Indonesia, dan yang ketiga adalah gaji UMR terendah di Indonesia. So let's get it started. Berdasarkan pengalaman gue pribadi, gue biasanya selalu nyisihin 30% gaji yang gue dapat buat beli sepatu baru. Karena nggak mungkin juga kan kalau misalnya gue langsung ngabisin gaji gue segitu aja cuman buat beli sepatu impian gue gitu ya. Namanya bunuh diri, kecuali kalau misalnya kalian punya dana-dana darurat atau mungkin kalian punya penghasilan lain di samping gaji kalian. Kita mulai dari UMR yang tertinggi dulu. Berdasarkan katadata.co.id, daerah dengan UMR tertinggi di Indonesia adalah Kabupaten Karawang dengan nominal sekitar 5.176.000-an. Yang kalau kita ambil 30%-nya, ini sekitar 1.550.000-an deh. Dimana dengan uang segini kalian udah bisa beli sepatu dengan kualitas yang oke dan proper banget. Mulai dari casual, sport, sampai sepatu pantofel. Buat kasualan, kalian bisa beli Converse Chuck Taylor atau Vans Old School yang basic di harga 800-900 ribuan. Dan buat sepatu lokalnya, kalian juga bisa beli beberapa seri sepatu kompas yang harganya ya kalian tahu sendiri lah ya. What? Atau kalian bisa beli sepatu Converse Chuck Taylor yang seri 70s. Dimana berdasarkan video bedah sepatu sebelumnya, Converse 70s ini adalah salah satu sneakers daily beater yang dengan harga segitu kalian bisa dapat banyak. Mulai dari kualitas dan materialnya kalian bisa dapat, terus juga culture-nya dapat, sampai desain timeless-nya kalian juga bisa dapat. Lalu buat sepatu olahraga, kalian bisa dapat banyak juga. Buat isi running gitu, kalian bisa dapat Adidas Adizero SL atau Nike React di harga sekitar 1,2 atau 1,4 juta. Atau kalau misalnya kalian pengen sepatu sport yang lebih proper, kalian bisa turunin gengsinya dikit ke sepatu lokal. Karena menurut gue sepatu lokal, terutama yang olahraga ya, ini udah keren-keren banget dan kualitasnya udah bisa bersaing sama brand-brand sepatu internasional. Kayak contohnya 910 dan juga Ortus 8. Apalagi kalian bisa dapat sepatu dengan teknologi plat karbon di Ortus 8 Hypersonic dengan harga mungkin 900 sampai 1.200.000-an. Tergantung kalian belinya harga retail atau harga resell. Atau buat olahraga lain yang umum di Indonesia kayak mungkin futsal gitu, kalian bisa beli sepatu X Munich dengan range harga sekitar 800 sampai 1,3 jutaan. Buat sepatu kerja atau pantofel dan dress shoe ini di harga tersebut kalian mungkin baru bisa dapet kualitas standar dari sebuah sepatu pantofel ya, terutama buat kualitas material dan juga konstruksinya. Kayak beberapa seri dari Koku Footwear, Porty Goods, dan juga Hirka, dimana mereka udah pakai material kulit asli, terus pakai plat shanks di bawahnya, sampai pakai konstruksi yang standar, yaitu konstruksi black stitch. Tapi kalau misalnya kalian mau sabar, kalian bisa nabung sekitar 2 atau 3 bulan untuk ngumpulin budget lebih supaya bisa dapat sepatu Fortuna Shoes yang kualitasnya sudah pasti jauh lebih mantap. Next, masuk ke kategori kedua, yaitu rata-rata UMR di Indonesia yang ada di angka sekitar 3 jutaan. Dimana kalau kita ambil 30%, 3 jutaan ini sekitar 900 ribuan. Lagi-lagi dengan uang segitu kalian bisa beli
Converse Chuck Taylor atau Vans Old School. Tapi kalau misalnya kalian bosen dan pengen lebih hemat budget, kalian bisa beli sepatu Vans yang seri otentik, atau bisa beli sepatu-sepatu kasual lain kayak mungkin Skechers, Diadora, ada juga Saucony, yang setahu gue beberapa sepatu kasualnya itu dibanderol dengan range harga sekitar 600 sampai 900 ribuan. Lalu buat olahraga basic kayak running, kalian bisa beli beberapa sepatu olahraga lokal sama kayak yang udah gue sebutin barusan kayak 910 dan juga Ortus 8. Ada juga Ardiles ya, yang setahu gue di tahun 2023 ini atau mungkin dari 2022 mereka melakukan rebranding terutama untuk bidang olahraga kayak mungkin running, terus juga basket dan juga skateboard. Kalian bisa beli sepatu-sepatu mereka karena mereka membandrol sepatu-sepatu mereka dengan range harga yang masih terjangkau, yaitu dari 400 sampai 900 ribuan setahu gue. Dan berdasarkan video bedah sepatu kemarin, 910 dan Ortus Set ini masih menjadi salah satu brand sepatu olahraga yang sangat worth it, terutama untuk pasaran Indonesia. Percaya sama gue. Lalu untuk dress shoe dan pantofel, ada beberapa brand sepatu yang menurut gue masih cukup oke kalian beli di harga 800 sampai 900 ribuan. Salah satunya adalah sepatu yang sempat kita bedah kemarin, yaitu Coco Footwear seri Arthur Black. Buat kalian yang belum nonton, kalian wajib nonton videonya dulu supaya kalian bisa tahu sebagus apa dan worth it apa sepatu Coco Footwear seri Arthur ini. Linknya gue taruh di sini. Next, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu rekomendasi sepatu berdasarkan gaji UMR terendah di Indonesia. Berdasarkan bizarre.net, daerah dengan gaji UMR terendah di Indonesia adalah daerah Kabupaten Sragen dengan kisaran UMR kurang lebih Rp2.207.000, yang kalau kita ambil 30%-nya ini sekitar Rp660.000. Untuk sepatu kasual, kalian masih bisa ngambil sepatu Vans otentik atau mungkin Converse Chuck Taylor dan Vans Old School kalau misalnya kalian dapat promo. Atau kalau misalnya kalian pengen lebih hemat budget dan sepatu yang lebih oke, kalian bisa ngambil brand-brand sepatu lokal kayak Kanki Story Honjo, lalu ada Piero Jogger, ada juga Unert Explorer, yang menurut gua sneakers lokal ini kualitas dan materialnya udah oke banget di range harga 200 sampai 300 ribuan. Nice. Atau kalau misalnya kalian pengen lebih murah lagi, kalian bisa ambil sepatu-sepatu dari Aero Street yang secara visual dan desain itu banyak dan variatif banget, yang bikin nggak ngebosenin gitu. Kualitasnya pun ya worth the price gitu, untuk harga segitu masih bagus. Lalu untuk sepatu olahraganya, biar nggak bosen, gue bakal ngerekomendasiin sepatu olahraga lain, udah pasti lokal dong ya, yaitu League dan juga Eagle. Apalagi buat teman-teman semua yang seneng banget buat main badminton. Eagle ini punya beberapa seri sepatu badminton yang menurut gue oke banget dan gue pakai sendiri. Atau masih kurang murah, kalian bisa beli sepatu Kodachi seharga 100 ribuan kalau misalnya kalian pengen main badminton seadanya aja, dan menurut gue masih oke banget buat dipakai main. Oke. Untuk sepatu pantofel, jujur aja gue gak bisa rekomendasiin kualitas yang bagus-bagus banget ya di range harga segitu. Tapi ada beberapa brand sepatu yang menurut gue masih oke kok kalau misalnya kalian butuh sepatu pantofel untuk keperluan darurat atau mungkin kalian jarang pakai gitu. Atau pakai sepatu pantofel dan dress shoe ini ala kadarnya aja. Kayak beberapa sepatu dari brand Gino Mariani, Paul May, dan masih banyak lagi. Oh iya, semua yang gue rekomendasiin ini belum tentu benar juga ya. Ini cuma berdasarkan pengalaman gue aja. Dan bisa jadi cara beli sepatu gue dan kalian itu beda-beda. Gak harus 30%. Menurut gue kalau misalnya kalian bisa nyisihin dan sabar nabung 5% gaji kalian buat beli sepatu impian kalian, itu jauh lebih bijak. Jadi intinya sesuaikan sama budget, kebutuhan, dan kemampuan kalian. Atau mungkin kalian ada yang nggak setuju sama rekomendasi-rekomendasi yang udah gue sebutin tadi, bisa langsung tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Mungkin segitu aja rekomendasi sepatu-sepatu yang worth the price berdasarkan UMR gaji di Indonesia. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.